Siapa yang gak ingin keluarganya yang menderita gangguan jiwa sembuh? Siapa yang tidak ingin penyakitnya sembuh? Pasti ingin orang yang diberikan masalah kesehatan bisa hilang. Tetapi untuk bisa sembuh tentu tidak datang begitu saja. Keluarga ataupun orang dengan gangguan jiwa harus tahu makna sembuh itu sendiri apa. Tentu tidak bisa disamakan dengan sembuhnya orang yang sakit flu atau tipes ataupun diare. Untuk masalah kesehatan ini tentu sembuh itu bisa dibilang ada beberapa hal yang melatar belakangi dan harus dipahami. Yang pasti, mau sembuh dengan obat maupun sembuh total maupun sudah minum obat tapi sembuhnya hanya sembuh sosial, perlu kita ingat bahwa untuk bisa dikatakan orang dengan gangguan jiwa itu membaik atau menunjukkan hasil pengobatan yang maksimal, tentu perlu ada upaya. Yang harus kita tahu adalah bagaimana kita tahu bahwa setiap penyakit, setiap masalah kesehatan pasti menunjukkan tanda gejala. Gejala adalah yang dirasakan si pasien. Ya, misalnya pusing, malu, minder, sedih berlebihan, jengkel, marah, ya, atau mendengar suara-suara, atau menganggap orang lain tidak menyukainya, atau ingin mencelakai, itu adalah gejala. Nah, tanda-tanda yang seperti apa? Ya, malas kegiatan, banyak melamun, menyendiri. Ketika diajak ngomong nggak fokus, bicara sendiri, tertawa sendiri, atau mungkin malah marah hingga mengamuk, merusak alat-alat rumah tangga, itu yang dinamakan dengan tanda. Nah, selama ini kadang-kadang hanya berfokus pada itu saja. Padahal kalau kita ingin bicara tentang kesembuhan orang dengan gangguan jiwa, kita juga harus berpikir bahwa ada peningkatan kemampuan yang harus kita perhatikan. Kemampuan dalam hal apa? Tidak hanya kemampuan bersosialisasinya kembali atau melakukan perawatan dirinya kembali. Yang terpenting adalah bagaimana ODGJ ini bisa mengendalikan gejala, bisa memanage gejala selain dengan obat. Nah, jauh lebih penting lagi ketika pasien bisa belajar mengatasi masalah. Nah, sehingga kalau ada peningkatan kemampuan diiringi dengan penurunan tanda gejala, maka ada namanya titik kesembuhan. Nah, tentu ini tidak mudah, perlu pemahaman yang detail, yang jelas, sehingga mudah dilakukan oleh ODGJ maupun keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang titik kesembuhan. Bagaimana orang itu bisa dikatakan pengobatannya berhasil. Tentu kata-kata sembuh ini relatif ya, karena untuk pasien gangguan jiwa ini mungkin kalau bicara tentang kesembuhan bisa berbeda ya. Tapi pada intinya adalah bahwa program pengobatan gangguan jiwa tidak hanya butuh obat saja, tetapi juga butuh pendekatan non farmakologis atau tidak dengan obat ya, yang namanya psikoterapi ya, dan faktor lingkungan sangat mendukung sekali ya. Oleh karena itu silahkan disimak sampai habis, jangan di skip supaya informasinya bisa lebih detail dan lebih memahamkan teman-teman semua ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, berikan like serta komentarnya ya. Nah, yang pertama Bang Jai akan bahas dulu terkait dengan penurunan tanda gejala. Siapa sih yang nggak ingin keluarganya itu membaik, dalam arti yang awalnya tidak bisa tidur menjadi bisa tidur, yang awalnya sering mendengar suara-suara palsu atau bayangan palsu atau sering disebut dengan halusinasi menjadi hilang.
Siapa sih yang nggak ingin, yang awalnya hanya menyendiri, nggak mau keluar rumah, nggak mau bergaul, akhirnya menjadi mau bergaul dan mau bicara. Ya, dan yang awalnya mungkin marah-marah, mudah tersinggung, mudah sekali ngamuk, menjadi mau. Nah, ini semua adalah tanda gejala. Seperti yang sudah Bang J jelaskan di depan, bahwa tentu setiap diagnosa penyakit menunjukkan tanda gejala yang berbeda-beda. Nah, periksa ke dokter atau psikiater tentu akan tahu masalah kesehatan yang dialami atau diagnosa yang dialami. Nah, ini akan menentukan sejauh mana kesembuhan yang bisa dicapai oleh ODGJ. Sehingga harapan keluarga terkait kesembuhan ini bisa baik gitu loh, bisa realistis. Nah, terkait indikator kesembuhan atau tingkat kesembuhan sudah pernah Bang J jelaskan ya sebelumnya, dan bisa juga dilihat dari video berikutnya terkait tingkat atau indikator kesembuhan supaya lebih paham. Ini penting sekali karena setiap pengobatan memunculkan respon yang berbeda, memunculkan manfaat yang berbeda. Jadi kalau kita bilang sembuh untuk pasien gangguan jiwa, ya tentu akan sangat sulit karena ada indikator ya, indikator untuk sembuh ini. Ada sembuh yang memang total, ada sembuh yang remisi ya, atau sembuh sosial. Nah, ini tentu harus dipahami keluarga. Nah, kalau bicara tentang penurunan tanda gejala, tentu kita bisa fokus pada bagaimana pengobatan itu, terutama minum obat, bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau misalnya kita ingin menurunkan tanda gejala yang dialami oleh ODGJ, ya tentu setiap kontrol, setiap periksa ke psikiater, pastikan keluarga mengenal tanda-tanda yang ditunjukkan. Kemudian juga ODGJ dibiarkan cerita apa yang dirasakan, sehingga dokter atau psikiater bisa tahu tentang tanda gejala. Nah, ini kaitannya dengan diagnosa medis atau penyakit yang diderita oleh ODGJ ini. Nah, ini akan menentukan juga obat ya, obat yang akan diresepkan dan diberikan kepada ODGJ ini bisa tepat sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, kalau obatnya tepat, pasti akan menimbulkan efek atau manfaat yang tepat pula. Sehingga logikanya kalau diminum obatnya secara rutin ya, benar orangnya, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktunya, benar caranya, maka sudah tentu akan memberikan dampak yang positif. Artinya tanda gejalanya akan berkurang. Nah, yang menjadi masalah adalah lama rawat inap pasien ini kan terbatas ya. Jadi kadang-kadang kondisinya memang sudah membaik, tanda gejalanya sudah sangat minimal sekali. Nah, suatu saat dia sudah pulang bersama keluarganya, sudah mulai bosan minum obat, jenuh minum obat, atau udah ngerasa sembuh. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Nah, kalau keluarga tidak bisa memberikan dukungan informatif yang baik, ya, tentu ini akan menyesatkan dan pada akhirnya putus obat. Ya, untuk hal ini sudah ada video, dilihat di atas, nanti diklik ya. Ada bagaimana memberikan dukungan informatif. Nah, selain itu juga tentu untuk memotivasi ODGJ untuk tetap minum obat perlu gaya, perlu cara yang pas, yang tentu tidak menyinggung atau terkesan mendikte ODGJ. Nah, ada dukungan emosional yang perlu diberikan kepada ODGJ ini supaya nyaman dia dalam minum obat. Karena apa ya? Kalau dibilang nyaman minum obat terus ya enggak lah, karena pasti ada efek samping, entah ngantuk, entah haus banget, nah dan sebagainya. Tetapi harusnya memandang efek kerugian jika tidak minum obat.
tentu pengobatan akan berputar lagi ke posisi awal. Yang awalnya sudah dosisnya minimal, sangat terkontrol gejalanya, akhirnya muncul gejala lagi, parah lagi, bawa rumah sakit lagi, akan seperti itu terus. Nah, tentu ini kan tidak diinginkan oleh ODGJ maupun oleh keluarga, sehingga penting untuk menjaga tetap patuh minum obat, rutin minum obat. Nah, hambatan terbesar adalah jika insight atau tilikan diri pasiennya tidak bagus, ya. Artinya adalah ODGJ tidak menyadari dirinya sakit, tidak menyadari ada masalah kesehatan yang dialami, bahkan tidak butuh obat. Mungkin minum obat itu hanya segan saja sama keluarga atau sama petugas kesehatan. Nah, seperti ini akan sangat membuat putus obat itu semakin besar resikonya, ya. Nah, di lain kesempatan mestinya kita juga harus melihat bagaimana kemampuan pasien. Tentu ODGJ ini penting untuk dilatih kemampuan. Sudah jelas bahwa adanya masalah kesehatan atau gangguan jiwa ini tidak saja menimbulkan tanda gejala, ya, yang tidak mengenakan si ODGJ, tapi juga menurunkan fungsi harian, baik itu fungsi sosial maupun fungsi dalam pekerjaan atau kegiatan harian. Nah, sehingga tentu tanggung jawab kita adalah bagaimana membuat pasien ini pelan tapi pasti bisa belajar kembali fungsi sosial dan kegiatannya. Nah, sehingga pada akhirnya tanggung jawab keluarga setelah pulang dari rumah sakit tentu bagaimana memastikan ODGJ ini bisa bersosialisasi dengan tetangga, teman, ya, saudara, ya. Nah, juga di rumah saling sapa, kalau ada apa-apa dibicarakan. Nah, itu dilatih. Kemudian juga menikmati atau melakukan aktivitas harian, di mana bisa saja dalam bentuk perawatan diri, kemudian aktivitas harian seperti sholat, ngaji, bersih-bersih rumah, mencuci baju, mencuci piring, memasak, menyapu, mengepel, dan juga aktivitas hiburan, ya, aktivitas hobi, misalnya nonton TV, baca-baca, dengerin musik. Nah, tentu ini kan latihan yang sangat bagus, karena sejak dia mengalami tanda gejala penyakitnya, kemampuan-kemampuan ini tidak dilakukan lagi, sehingga untuk memulai itu mungkin akan sangat sulit, sehingga butuh bantuan keluarga untuk mengingatkan dan mendampinginya. Kalau tidak bisa, ya harus diajarkan ulang. Termasuk ketika bagaimana menghadapi masalah. Jadi ODGJ tentu menjadi jatuh di dalam sakit atau kambuh lagi, pasti ada masalah. Ada masalah yang menjadi pemicu dari tanda gejala itu muncul lagi. Oke, dia putus obat, tapi ada sesuatu masalah yang dialami dia, baik masalah dengan pekerjaannya, masalah dengan keuangan, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan pasangannya, masalah dengan pacarnya, masalah dengan sekolahnya. Nah, seharusnya ini kan bisa dibicarakan, bisa dibantu memecahkan. Permasalahannya adalah ada kecenderungan orang untuk sulit cerita masalahnya kepada orang lain. Mungkin masalah satu akan mudah dia handle atau menahannya, tapi begitu masalah itu bertambah banyak, tentu akan menyulitkan ODGJ dan akhirnya menjadi kambuh, ya. Nah, itu peningkatan kemampuan, ya. Jadi kalau sudah ada peningkatan kemampuan, ya obat rutin, pasti tanda gejalanya akan semakin minimal. Sekarang yang dimaksud titik kesembuhan itu yang mana? Jika ada tanda gejala, ya, ada tanda gejala dan sudah mendatangi fasilitas kesehatan atau minum obat, ya, pasti akan ada dampak dari minum obat itu. Artinya tanda gejalanya akan menurun, ya. Nah, setelah itu akan ada latihan keterampilan atau latihan melakukan aktivitas, sehingga aktivitas itu akan naik. Nah, ketika tanda gejala turun, kemudian kemampuan naik, maka akan ada titik potong, namanya titik kesembuhan. Jadi kalau kemampuannya maksimal,
tanda gejalanya diturunkan terus, tentu ada sebuah titik namanya titik kesembuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dipastikan obatnya pasti akan minimal sekali, bahkan mungkin sudah tidak minum obat lagi. Tapi yaitu ketika dokter sudah menganjurkan tidak minum obat, ya tentu harus diketahui bahwa ketika kondisi seperti apa, ODGJ ini harus ke vaskes lagi, fasilitas kesehatan lagi, atau kontrol lagi ke psikiater. Ya, kondisi seperti apa, keluarga harus mengambil inisiatif. Jadi bukan sudah kambuh, sudah ngamuk, sudah marah-marah, sudah mau nyelakain orang, sudah bicara sendiri, tertawa sendiri, nggak mau mandi, nggak mau bicara, baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Mestinya ketika sudah mulai nggak bisa tidur, disarankan atau diajak bicara atau dinasihati sudah tidak mempan lagi, ya mau tidak mau harus dibawa. Supaya apa? Ya tidak semakin parah kambuhnya, dan mungkin tidak perlu rawat inap, cukup rawat jalan saja. Nah, tentu ini akan bisa tercapai jika kesadaran pasien tentang penyakitnya baik atau insight ODGJ-nya baik. Kalau tidak baik, ya biasanya latihan keterampilannya males dilakukan, ya kemampuannya minimal, tanda gejalanya tidak turun-turun. Karena apa? Minum obatnya tidak teratur, bahkan sudah diputus, sehingga nggak akan pernah ada namanya titik kesembuhan. Ya jangan-jangan titik kesembuhan lah yang ada, putus obat, tanda gejala muncul kembali lebih parah, kemampuannya merosot lagi karena baru akan naik, sudah terganggu oleh halusinasi, terganggu oleh isi pikiran yang salah. Kenapa? Kalau terlalu banyak pikiran yang salah, atau kalau istilah kedokteran namanya waham, ya, pikiran yang dipikirkan, diyakini kebenarannya dan dipertahankan. Kemudian ada lagi halusinasi, yaitu mendengar suara-suara palsu atau bayangan palsu. Tentu ini akan mengganggu konsentrasi, mengganggu fokusnya, dan kadang-kadang juga mengacaukan daya ingatnya, sehingga waktunya mandi nggak ingat, waktunya makan nggak ingat, bahkan kalau dia pergi dari rumah mungkin nggak bisa pulang atau keluyuran istilahnya. Nah seperti ini kan tentu akan merepotkan lagi, sehingga kalau seandainya pasien sudah ODGJ sudah mulai kesulitan minum obat, ya mestinya harus konsultasi. Nah bisa saja konsultasi melalui WA juga nggak apa-apa di 081 326 538 991, ya. Nah tentu ini akan sangat membantu keluarga memotivasi kembali ODGJ-nya untuk tetap minum obat. Nah tentu juga akan mendapatkan pendampingan bagaimana kemampuan mengatasi masalah, kemampuan melakukan perawatan diri itu, dan kegiatan harian bisa meningkat. Kalau ini terjadi, insya Allah sih yang dimaksud recovery atau pemulihan akan terjadi. Jadi nggak sampai remisi, ya. Begitu remisi itu kan dia mungkin sudah baik, sudah minimal, dia masih minum obat tapi sangat minimal sekali, tiba-tiba dapat masalah yang banyak dan dia jatuh dalam kambuh lagi. Karena apa? Obatnya nggak teratur. Nah akhirnya relap lagi, kambuh lagi, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan like serta komentar, ya, yang membangun, dan silahkan share jika ini ada manfaat untuk lingkungan Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.